واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير هو الحبيب الذي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Habibina wa Syafina wa qurrati ayunina sallallahu alaihi wasallam jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabat wa tabi'in wal ulama musannifin jamil malaikat muqarrabin wa muqarrab tajidin jami' masyayikhina khususan ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibrahim bin Ismail Bahasa Perpatan Imam Zarnuji Nafa'anallah bima bi'umani ma'aban dan Syai'unil al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Fi bidayati sabki ing dalam permulaane belajar. Kapan kita mulai belajar? Kenapa kok permulaan juga ada penekanan khusus? Harinya mulai apa? Karena permulaan itu biasanya permulaan itu kalau baik nanti proses dan seterusnya menjadi baik. Nah, ada makalah al-bidayah tadullu 'alan nihayah. Permulaan itu akan mengindikasikan apa yang akan terjadi akhir itu dari permulaannya. Nah, ini ada bab khusus, fasal khusus fi bidayati sabki in dalam permulaan belajar atau permulaan ngaji. Wa qadri lan ay miqdar sabki lan qadri kira-kira nih. Jadi ukurannya sabiro itu. Wa tartibi lan urut-urutane as-sabki. Karena Ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin yukifu bidayat sabki ala yaumil arbi'a. Karena ono sapa Ustaduna kiai kita Syekhul Islam kang dadi kiai ini agama Islam, menjadi tokoh Islam.
Siapa Burhanuddin, rupane Burhanuddin iku yukifu bidayat asab, ngandekaken sapa Syekhul Islam Burhanuddin bidayat asabki ing permulaan belajar ala yaumil arbi'ai ing atase dina Rebo. Jadi guru kita Syekh Burhanuddin itu membiasakan ketika memulai belajar, mulai berangkat mondok, ini dihitung dinopoi berangkat permulaan, terutama permulaan. Jadi yang permulaan itu. Jadi dihitung dimulai dari carilah hari Rabu. Lah apa landasannya? Dan nenek moyang kita itu sudah mempunyai tradisi seperti itu. Nek kate mondok iku rebut diberangkatno mondok malam Selasa ngono wis ngundangno tangga dijak slametan. Dijali donga nang tangga-tanggane. Tradisi di masyarakat kita. Apalagi di tengah-tengah masyarakat itu biasanya kan hubungan antara satu tetangga dengan tetangga yang lain raket. Jadi kate mondok itu satu kebahagiaan tersendiri, didongakno dijalukno donga nang tangga-tangga. Yaitu satu tradisi yang bagus. Jangan dicarikan dalilnya apa. Kate berangkat mondok terus ditekakno tangga-tangga, nekakno tangga-tangga dalile piye. Intinya adalah minta doa kepada kerabat sekaligus pamit didoakan. Nomor 1, nomor 2 juga ada manfaat dengan dipamit no tonggo itu baik ini sama jadi tang tonggo nih barang centang disauri lah kan ngono sih. Baik ini hak adami karena orang berangkat mondok itu ya mau berjuang jihad fisabilillah melalui mencari ilmu. Nah, maka dia dipamino tonggo. Mari dipamino tonggo terus didongakno. Dan ini akan berdampak menjadi sugesti tersendiri untuk anak yang belajar. Oh, jenenge berangkat dipamino tonggo, didongakno tonggo. Engko nang pondok kadang-kadang goyah kate gak kerasan iki yo. Aku sungkan wis kadung dipamino tonggo kan mosok katemu mulai. Nah, kan menjadi apa? Menjadi menjadi sugesti, menjadi spirit juga. Sungkan katanya mulai wis dipamino pondok wis kadung dibeleno pitik barang kok mulai mergo hanya karena faktor gak kerasan. Ngono pondok yo enak ketemu dulur-dulur akeh. Cuman kalau nggak mondok nih mosok kenal karo lintas kabupaten, lintas pulau. Tapi justru karena mondok ini barokah dulur tambah akeh. Dulur akeh. Lah. Jadi apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita, orang-orang tua kita memberangkatkan mondok hari Rebu itu bukan berarti tidak ada dasarnya. Dasarnya iki. Jadi apa yang dilakukan oleh Syekhul Islam Burhanuddin ketika berangkat mondok itu mencari hari. Dan mencari hari itu terus gak terus dihitung model hitungan kejawen ngono ora. Paing pon wagi ngono ndak Rebu. Wa kana lan ana sapa ustad iku yarwi meriwayatkan sapa ustad fidzalika ing dalam mengkono-mengkono bidayat sabki yaumal arbi'a. Bidayat sabki ala yaumil arbi'a. Memulai belajar dimulai hari Rabu. Meriwayatkan hadisan ing satu hadis Wastadilu mongko
amrih ngalap dalil sapa Syekh bi kelawan hadisan. Beliau itu melakukan belajar mulai dari Rabu melandaskan pada satu hadis wa yaqulu lan dawu sapa al Syekhul Islam Burhanuddin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma budi'a ma min syai'in budi'a yaumal arbi'a illa waqad tamma. Ma min syai'in ora ana utawi suwiji-wiji. Ora ana utawi suwiji-wiji budi'a kang dimulai apa sih? Yaumal arbi'a yang dalam dina Rebo iku illa waqotama kecuali teman-teman dadi sempurna apa sih. Artinya dawuh Kanjeng Nabi itu tidak ada sesuatu perkara yang perkara tersebut dimulai hari Rabu kecuali maka perkara tersebut adalah akan menjadi kesempurnaan ke perkara tersebut. Nah, syai'in ini kan sesuatu yang bersifat umum, termasuk adalah mencari ilmu. Apalagi mencari ilmu adalah sesuatu yang sangat maha penting sekali. Kalau sesuatu yang penting selain mencari ilmu aja dimulai hari Rabu itu adalah hari baik, apalagi mencari ilmu. Mencari ilmu. Terutama permulaannya dulu. Wa kada kana yaf'alu Abu Hanifah. Wa kada lan kaya mengkono-mengkono al-bad'u yaumal arbi'a. Bidayatu sabki yaumal arbi'a. Kana ono apa kelakuan iku yaf'alu melakukan sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Salah satu mujtahid mutlak, pemimpin imam madhab Hanafi. Wa kana lan ono sapa Abu Hanifah iku yarwi meriwayatkan sapa Abu Hanifah hadzal hadis ing ikilah hadis tadi, hadis dawuh Kanjeng Nabi yang menjelaskan ma min syai'in budi'a yaumal arbi'a illa waqad. Beliau meriwayatkan Abu Hanifah an ustadhi saking gurune Imam Abu Hanifah ala Syekh rupane yang Syekh Al Imam Al Ajal Kiwamuddin Ahmad bin Abdul Rasid. Wasama itulan mendengarkan sapa yang sumiman saking wong saking rawi asiku kang percaya sapa ingsun bi kelawan man. Ala anna Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani ing atase sak temene Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani ukana. Jadi kalau melihat ini Syekhul Islam Burhanuddin meriwayatkan dari ini. Ini meriwayatkan dari ini. Meriwayatkan dari Abu Hanifah. Abu Hanifah meriwayatkan dari Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani. Justru dari satu riwayat ke riwayat diriwayatkan oleh ulama-ulama besar ini justru semakin meneguhkan kepada kita betapa apa? Memulai belajar hari Rabu itu bukan hanya dilakukan oleh satu dua orang ulama besar saja, tapi memang betul-betul ada mata rantainya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sanadnya itu ono. Jadi sanadnya Jadi bukan hanya hitung-hitungan ke hitung kelenik itu bukan, tapi memang ada sanadnya. Wasami itu wa kana lan ono sapa Abu Yusuf Al-Hamdani iku yuqifu.
Kula amalin nangguhaken sapa Abu Yusuf Al-Handani kula amalin ing saben-saben perbuatan min amalil khairi kang saking pira-pira perbuatan kebagusan ala yaumil arbi'i ing atase hari Rabu. Artinya apa? Bahkan Imam Ajaluddin Kiwamuddin Ahmad bin Abdul Rasyid beliau menyatakan, saya menangguhkan memulai segala sesuatu amal yang baik tidak hanya sekedar mencari ilmu saja, apalagi kalau mencari ilmu itu ditangguhkan pada hari dimulai dari hari Rabu. Kenapa kok ngono? Di samping hadisnya kanjeng Nabi tadi li anna yaumal arbi'i karena sak temene dina Rebo. Karena sak temene dina Rebo iku yaumun khalaqa fi. Iku yaumun yaiku dina khuliqa dan ciptaaken fi dalam yaum apa an-nuru cahaya. Cahaya alam semesta ini dicipta hari Rabu. Lah ilmu itu ya bukan bagian dari cahaya. Ya. Mulane apa saire sapa itu? Cewake ta. Syakautu ila waqi insu akhifdi farsatini ila tarkil ma'ani. Ma'asi. Wa akhbaroni bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuda lil asi. Ilmu itu cahaya dari Allah yang diberikan kepada hatinya orang mukmin. Allah menciptakan cahaya alam ini berdasarkan keterangan ini yang disampaikan oleh Abu Yusuf Al-Hamdani. Allah menciptakan khuliqa fi nur. Nur diciptakan pada hari Rabu. Lah tafaul. Tafaul apa ya? Arep-arep kebagusane. Ngalih keberkahane tafaul ngarep kebagusane jeneng Allah menciptakan cahaya di hari Rabu itulah mudah-mudahan ngadong donga sekaligus tafaul ngarep kebagusane Allah menciptakan ngepasno iku mau berangkat mondok. Wa huwa utawi yaumul arbi'a iku yaumun nahsin fi haqqil kuffar. Yaumun nahsin ay ghairu mubarakin, hari ciloko, hari tidak diberkahi. Yaumun nahsin yaiku dina ciloko yakni dina ora diberkahi fi haqqil kuffar. Jadi ing dalem hake pira-pira wong kafir. Oleh karena itu hari celakanya orang kafir sekaligus hari keberuntungan orang mukmin. Fayakunu mongko ono. Fayakunu mongko ono yaumul arbi'a iku mubarakan dina kang perkara kang dibarokahi lil mukminina maring pira-pira wong mukmin. Dibarokahi ku mesti apa ya? Tambah barokai. Ziyadatul khair tambah kebagusane. Ya barokan. Wa ma qadru sabqiana pun utawi kira-kirane permulaan belajar bil bid'ah ing dalem kawitane belajar iku kana ana sapa Abu Hanifah iku yahki menceritakan sapa Abu Hanifah an Syekhil Qadhi saking Syekh Al-Qadhi Al-Imam Umar bin Abi Bakar Az-Zanji annahu satamani Syekh Qadhi Imam Umar bin Abu Bakar Az-Zanji iku kala dawuh sapa Syekh Al-Qadhi Al-Imam Umar bin Abu Bakar Az-Zanji dawuh piye kala dawuh sapa masaikhuna pira-pira kiai kita yang bagi sayogianya apa ayakuna yen to ana apa qadru sabki kawitane kira-kirane belajar awal sabki belajar awal belajar permulaan
lil mubtadi maring wong kang kawitan belajar iku qadra ma ya iku kira-kirane barang yumkinu kang memungkinkan apa dhabtuhu melanggeri ing ma ya melanggeri ku maksudnya ya ngapalno ya belajar ing ma bil i'adati kelawan bolan balani ilmu marrotaini kelawan 2 ambalan. Baru kemudian wayazidu birrifqi lan nambahno marrotaini wayazidu kula yaumin lan nambahno sapa wong sapa pelajar kula yaumin ing tiap-tiap hari kalimatan ing sak kalimat hatta innahu wa intola wa kasuro hatta innahu sehingga hatta innahu wa intola wa kasuro saat temene kelakuan wa intola senajan lama dawa apa asabku wa kasurolan akeh apa asabku iku yumkinu memungkinkan apa dhabtuhu melanggeri utawa ngapalaken ing ma yumkinu bil i'adati kelawan bolan baleni ilmu marrotaini kelawan 2 kali. Kemudian selanjutnya wayazidulan nambahono sapa talib birrifqi kelawan alon-alon tidak spontan tidak sekaligus wat tadrijilan tegese kelawan gradual tidak sekaligus birrifqi kelawan alon-alon wat tadrijilan nggal saiti tadrij. Nek rifqi alon-alon, nek tadrij nggal saiti. Singkatnya adalah sayogianya belajar tadi dimulai hari Rabu, tapi itu ya anjuran. Sudah barang tentu disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Jadi sebaiknya memang itu. Malah kadang-kadang uang itu ono. Saya ada wali santri itu pondok pertama. Jadi hari Rabu itu karena masuknya itu adalah hari Sabtu, awal mondok itu yayasan itu hari Sabtu. Lah, kemudian Rebu sudah diantarkan, padahal belum dipamitkan. Jadi supaya nggak melanggar yayasan teko dino Sabtu, akhirnya diterno Rebu pokoknya diniati berangkat Rebu dhisik ben oleh ngawiti dino Rebu. Mari ngono mulih meneh bergojek pamit-pamit karo. Untunge wonge gak adoh. Artinya saking fanatike golek dino Rebu. Lah, kemudian apa yang harus dilakukan ketika mulai kita mondok terutama bagi santri yang pemula? Sudah barang tentu santri yang senior juga kalau dulu pada permulaannya belum melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh santri yang pemula. Berapa ukuran belajar yang harus kita lakukan? Sudah barang tentu manusia itu beda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ono sing arek iku dikai kemampuan sregep. Nanti gawa buku, nanti gawa pulpen. Karo ngenteni jamaah nglalar hafalan-hafalannya. Ono sing kadang malas.
Nah, kita ini dibahas tip sesuai dengan umumnya. Nah, tip umumnya pemula, apalagi wong mondok pertama terus harus adaptasi karo kerasan karo gak kerasan barang ini kan juga butuh pikiran. Kerasan langsung belajar ditokno ae akhirnya ya gak kuat. Ya, maka di dalam taklim ini kita ini dianjurkan sebaiknya qadrus sabqi fil ibtida, seperti apa yang dilakukan Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah meriwayatkan dari seorang Al-Qadhi Imam Ahmad Az-Zanji yang bagi ayakuna qadrus sabqi qadra ma yumkinu dabtu bil i'adah. Pokoknya nek belajar kaitan ojo akeh-akeh sik, pokoknya terjangkau. Daripada wakeh mikul barang sing abot akhirnya gak kuat. Pala walaupun gak banyak tapi tidak banyak itu kemudian ada iadahnya, ada pengulangan. Ya. Jadi sedikit tapi ada pengendapan jauh lebih baik daripada wakeh mlebu kuping tengen tapi untuk kuping kiwa ndak ada pengendapan sama sekali di dalam hati. Ya sudah barang tentu fisik kita suwe-suwe tambah tahan, tambah terlatih, kita pada akhirnya di tengah-tengah ataupun di akhir tidak harus podo pancet koyok kaitanai bet awal mondok isone ngapalo sak bet rong bet barang mondok setahun cik ngapalo tiap harus sak bet. Nah, itu ya potensi kita banyak yang terbuang sia-sia. Nek permulaan biyen kaitan gak apa-apa cek adaptasi. Jadi kita ini dilatih untuk mencari bentuk bagaimana cara yang paling ideal bagi kita masing-masing. Sudah barang tentu kabeh diukur. Balil insanu ala nafsihi basiro. Yang tahu itu adalah diri kita. Potensi sampean dengan yang lain bisa berbeda-beda. Walano salah satu contoh, orang menghafalkan apa aja lah. Misalnya ngapal Alfiyah atau ngapal Quran. Yang kaitan itu jangan dipadakno karo sing wis lama-lama ngapal sing lama-lama iso sak halaman, kadang-kadang 2 halaman. Sing kaitan langsung sak halaman, ya langsung stres yo. Hafalkan sedikit. Sambil kita belajar, mempelajari diri kita juga. Di samping kita belajar ngapal yang kita hafalkan, juga kita belajar tentang diri kita, kemampuan kita itu seberapa, gitu loh. Contoh misalnya, sama ngapal Quran misalnya, saya ini kemampuan saya rata-rata per hari berapa, misalnya lah. Mawan manfaatno waktu, pokoknya mari asal khusus mari asal kita agak ngapal lo, engko liyane kanggo deres misalnya. Sudah barang tentu hari itu namanya hati itu selalu yataqallabu, berubah-ubah. Nek pas weneng ngapal oleh wakeh. Nek pas weling omah atau besele telat, walah ngapal saayat kaya-kaya bolak-balik diputar-putar lola lali. Nah kadang-kadang kan selalu hati yataqallab. Wa ma sumyal qalbu illa annahu yataqallab. Jadi hasil belajar itu juga dipengaruhi oleh ketenangan, keistiqomahan hati kita. Lah, tapi kan kita juga belajar diri kita itu awakku ini ngapal sak piro. Apakah saya ini sudah memanfaatkan pikiran kita, kenikmatan berupa pikiran diberikan oleh Allah, pikiran ini sudah kita maksimalkan ataukah masih ada potensi yang termubadir? Kan. Cara nih ngapal misalnya ini salah satu metode, bukan satu-satunya metode. Karena metode itu banyak. Bisa juga ngapal sret, aku tak ngapal. Coba hari ini saya menghafalkan setengah halaman. Besok setengah halaman. Besok lagi pas saat ini seweneng oleh sehalaman, bahkan lebih dari sehalaman. Besok lagi 1 halaman. Besok lagi. Lah, dari 1 minggu kalau bisa diambil rata-rata. Sak minggu itu dibagi oleh habil kabeh
terus diambil rata-rata. Kalau masih belum menemukan bentuk, ditambah setengah bulan, baru diambil rata-rata. Oh, setengah bulan nih, ono sing setengah halaman, ono halaman setengah, ono sing 2 halaman. Jumlah kabeh dibagi 1 minggu lah ketemu. Oh, kalau begitu saya ini rata-rata halaman misalnya. Maka kemudian 1 halaman itulah jadi pijakan kita. Kita tidak akan berhenti menghafalkan pada hari itu sebelum saya mendapatkan 1 halaman. Kalau oleh setengah halaman berarti masih potensi. Pikiran kita masih banyak yang belum termaksimalkan, belum teroptimal. Nah, itu salah satu contoh. Ya kaitan tapi kok sedikit-sedikit. Tapi dari sedikit-sedikit itu terus meningkat. Nah, dibarengi nanti kalau sampean belajar terus iso ngrasakno nikmate golek ilmu, maka muncul apa yang dinamakan dengan cinta terhadap ilmu. Nek kabeh didasari cinta, nikmatnya luar biasa. Orang mau berkorban karena ada cinta. Jadi berkorban, bangun malam, deres, berkorban sampai diliwati, dibelani, tak rewangi, tak pasanani Senin Kemis. Loh karena cinta itu akan memotivasi untuk mau berkorban. Dan ngoncen kalau cinta tanpa berkorban. Jadi itu. Jadi sedikit kaitan, sedikit demi sedikit, lama-lama waktu betul-betul mudah-mudahan kita bisa mengamalkan itu. Jadi kaitan sedikit-sedikit. Tapi ojo sedikit ket biyen saayat. Ket biyen saayat. Wis mondok pirang taun sing ngapalno sik sak nambahi 2 ayat, 3 ayat. Muter kan tambah-tambah nih. Jadi itulah yang perlu kita pahami, yaitu pada pertemuan malam ini belajar yang sebaiknya dimulai hari Kamis, hari Rabu, kemudian selebihnya untuk berapa yang harus kita cerna pelajaran, ya kaitan sedikit-sedikit dulu, asalkan sedikit itu bisa diserap, dipahami. Wakila asabku harfun sumakola wallahu alam subhanahu. Rabbi fanfa'na bi barakatihi